Selamat tahun baru. Dapat bisa dengar saya, suara saya? Oh, puji Tuhan, puji Tuhan. Satu kehormatan buat saya bahwa di minggu pertama di tahun ini saya diminta Pak Kris, Pak Gembala untuk berbagi dengan saudara. Saya berdoa sungguh supaya firman ini sampai di tanah yang subur. Bapak Ibu Saudara, pesan tutup tahun Pak Gembala bahwa rancangan emas di jalan yang baru, di tahun yang baru. Rancangan emas artinya bumi adalah tempat semua manifestasi Tuhan, di mana manusia, saudara dan saya mewujudkan. Inilah tujuan kekal kita. Ini saya masih kutip dari apa yang Pak Kris sampaikan. Inilah tujuan kekal, untuk apa kita ditebus. Amin. Bapak Ibu dan saudara sekalian, tema dari tahun ini untuk Rock Ministry, untuk Rock International Ministry adalah The Year of Kingdom Influence. Artinya pengaruh daripada kerajaan surga. Itu konsepnya ada di dalam Matius 13 ayat 33, nggak usah dibaca. Tentang kerajaan Allah memiliki pengaruh yang dalam dan tersembunyi, namun berdampak besar. Di masa sekarang ini, di mana orang-orang berusaha menebar pengaruhnya. Saudara kan bisa lihat setiap hari. Orang berusaha menebar pengaruhnya kepada orang lain dengan berbagai cara. Aku bisa menari sekarang. Aku baik hati sekarang. Saudara perhatikan, semua sedang menebar pengaruh. Tapi yang Allah mau, saudara dan saya membawa pengaruh kerajaan surga. Kasih lihat pada dunia bahwa Tuhan memerintah di dalam hidup kita. Amin. Lewat apa sih kita memerintah? Jadi wali kota, jadi gubernur, atau jadi apa? Masa semuanya jadi itu? Begini, kita memerintah saat kita melaksanakan kehendak Allah menjadi manifestasi dari hidup kita di bumi ini. Jadi saya mau bilang, keluarkan potensi-potensi yang Tuhan sudah taruh di dalam saudara. Masih banyak yang kita perlu keluarkan. Alkitab, Bapak Ibu Saudara, Alkitab adalah satu-satunya buku yang memberikan pemahaman bahwa saudara bisa menjadi seperti Kristus. Kok nggak ada yang amin? Saudara dan saya bisa menjadi seperti Kristus. Belajarnya dari mana? Dari Alkitab. Yesus mengutus kita ke dunia ini. Yohanes 17 ayat 15, ketika Yesus berdoa kepada Bapa. Yesus, firman Tuhan, Yohanes menuliskannya. Ayat Yohanes 17 ayat 15 bilang begini. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Yesus meminta Bapa melindungi mereka daripada yang jahat. Jadi kita tidak harus khawatir.
Kita tidak harus menyerah kepada sistem dunia. Sebab kalau saudara hidup sesuai kehendak Allah, saudara sedang pindah dari sistem dunia kepada sistem kerajaan. Amin. Dari awal Tuhan mau bekerja melalui kita. Disertai oleh Allah, itu esensi. Immanuel artinya Allah menyertai kita. Tujuan Tuhan menjadikan kita masih ada di tahun ini adalah saudara menjadi manifestasi dirinya Tuhan kepada dunia sekitar saudara. Amin. Firman Tuhan dalam Efesus, jadi begini saya bilang, tujuan Tuhan itu mau supaya saudara memanifestasikan dirinya kepada dunia. Berarti saudara beda, kita beda. Efesus 4 ayat 17 sampai 18 katakan begini. Saya berdoa supaya tidak ada yang tertidur pagi ini. Firman Tuhan berkata, Efesus 4 ayat 17 dan 18 katakan begini. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Saudara, jangan hidup lagi sama seperti, artinya kita harus berbeda. Jangan hidup lagi sama seperti, artinya kita harus hidup berbeda. Iya kan? Kita dipanggil sebagai orang percaya adalah untuk membuat perbedaan. Cara kita berespon harus berbeda dengan yang lain. Kalau semua orang mengeluh dan saudara juga mengeluh, apa bedanya saudara dengan orang lain? Iya kan? Kalau semua orang bersungut-sungut, semua orang ketakutan dengan tahun ini, semua orang pesimis dengan berita yang beredar tentang keadaan di musim ke depan yang semakin sulit. Apa bedanya kita? Padahal kita harus bawa perbedaan. Karena terang Kristus telah masuk ke dalam kehidupan kita. Seharusnya kita berespon berbeda. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, pusat kehidupan seseorang adalah hati dan pikirannya. Itu sebabnya setiap masuk dalam pergumulan yang paling penting adalah sikap hati dan pikiran kita. Bagaimana saudara bisa melihat dari paradigma yang berbeda, dari sisi yang berbeda seperti yang Alkitab ajarkan. Iya kan? Ada orang yang bisa stres hadapi masalah. Ada yang menikmati masalah karena dia belajar bahwa aku sedang mengalami masalah ini karena Tuhan sedang punya tujuan untuk sesuatu yang baik terjadi padaku. Ada yang bilang gak apa-apa. Pengharapan di dalam Tuhan tidak mengecewakan. Enggak apa-apa.
aku memang harus menghadapi semua ini. Satu kali kelak aku akan tersenyum dan kembali bisa mengangkat kepalaku. Ini kan beda. Saudara ingat satu quote yang bilang, even bad things happen to good people. Terhadap orang-orang baik pun hal buruk bisa terjadi. Kenapa dikatakan orang baik? Karena responnya terhadap hal yang tidak baik itu pasti baik. Bagaimana cara saudara berespon? Menentukan masa depan saudara. Yang kita perlukan, yang saudara dan saya perlukan adalah berani berespon yang berbeda. Amin. Cara kita berespon tergantung dari cara kita berpikir. Roma 12 ayat 2 katakan begini. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah dan yang sempurna. Ayat ini menegaskan bahwa kita memiliki pilihan untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan mengikuti arus dunia. Jangan jadi serupa dengan dunia ini. Firman Tuhan inginkan kita jadi berbeda. Saudara bisa jadi berbeda sementara semua melakukan hal yang sama. Semua bikin ini mau. Ya kan? Tuhan inginkan kita jadi berbeda. Saudara bisa baca. Bagaimana menjadi berbeda sementara semua orang lain melakukan yang sama. Sekarang banyak yang menjadi kelihatannya normal. Karena apa? Semua orang melakukan yang sama. Masa kita enggak? Masa kumpul kebo enggak boleh? Masa nonton film porno enggak boleh? Masa, saudara teruskan sendiri. Saya bersama Pak Kris, kami sama-sama belajar. Ini yang saya akan bagikan apa yang dibacakan oleh Pak Pendeta Yonatan Patiasina. Karena beliau suka baca. Dari penulis Bill Brighton. Dia menulis ada 10 kesanggupan Yesus menghadapi kehidupan yang manusia biasa sulit miliki. Yang pertama, kesanggupan untuk diperlakukan kasar, dicaci maki dan dikhianati tanpa kepahitan. Yang kedua, kesanggupan untuk menjadi miskin tanpa ada keluhan. Yang ketiga, kesanggupan untuk menjadi kaya tanpa ada ketamakan. Yang keempat, kesanggupan untuk mengasihi tanpa menuntut balasan. Yang kelima, kesanggupan untuk tidak dikenal tanpa ada rasa kasihan terhadap diri sendiri. Yang keenam, kesanggupan untuk puas di dalam penyediaan
atau supply yang Tuhan berikan. Puas. Saudara tahu rasa cukup itu apa? Yang berikut. Yang ketujuh, kesanggupan untuk berjalan dalam kekudusan di tengah dunia yang gelap dan rusak dengan pencobaan dan tekanannya. Yang kedelapan, kesanggupan untuk melihat kesalahan orang lain tanpa mengkritik. Wow. Lihat orang lain salah nggak kritik. Wah. Tapi ini ada terbukti. Saya bayangkan ketika Petrus menyangkal Yesus. Firman-Nya bilang begini. Ketika dia menyangkal, mata mereka saling berpandangan. Yesus nggak bilang apa-apa. Yang menyesal justru Petrus. Saya bacakan tadi, kesanggupan untuk melihat kesalahan orang lain tanpa kritikan. Dan yang kesembilan, kesanggupan untuk tetap rendah hati di tengah sorak tepuk tangan orang banyak, tepuk sorak orang banyak. Saudara, kesanggupan untuk tetap rendah hati. Wow. Di tengah tepuk sorak orang banyak. Dan yang terakhir, yang ke-10 dituliskan begini. Kesanggupan untuk bisa menghadapi penganiayaan dan tuduhan palsu tanpa pembelaan diri ataupun membenci musuhnya. Ini proses hidup. Saudara pasti paham. Saudara melewatinya satu demi satu. Yesus sebagai manusia biasa seperti saudara dan saya, ini yang dialami. The Passion Translation katakan ini dari Roma 12 ayat 2. Berhentilah meniru apa yang menjadi ideal dan opini dari budaya di sekelilingmu. Tetapi biarlah kamu ditransformasi dari dalam oleh Roh Kudus melalui pembaharuan total dari caramu berpikir. Maka kamu akan diberdayakan untuk mengenali kehendak Allah saat kamu menjalani kehidupan yang indah, memuaskan dan sempurna di matanya. Amin. Jadi di awal tahun 2024 di minggu pertama, saya mau bilang begini, jangan jadi serupa dengan dunia ini. Artinya berbedalah. Cara berpikir saudara berbeda karena ditransformasi oleh Roh Kudus dan senantiasa diperbaharui dari hari ke hari. Cara saudara melihat persoalan berbeda, cara saudara memahami persoalan berbeda. Kita memiliki perspektif yang berbeda. Amin. Saya mau ingatkan Bapak Ibu Saudara, cara berpikir tahun lalu tidak bisa dipakai di tahun ini. Tidak berarti ketika jam 00 dan tanggal 1 mulai muncul semua berubah. Kalau saudara masih punya cara berpikir yang sama. Saudara perhatikan HP saya kemarin. Tiba-tiba dia bilang begini, harus di-upgrade
softwarenya. Saya nggak mau pencet yes, oke, download now. Kan begini, dia tidak hilangkan semuanya, hanya diperbaiki. Yang nggak cocok dia buang, yang nggak cocok di masa lalu jangan dibawa lagi. Kita juga perlu berubah, iya kan? Kalau kita semakin memperbaharui pikiran kita akan bisa memiliki pikiran Tuhan. Firman Tuhan harus saudara terus baca. Kalau saudara bergaul dengan firman, yaitu Tuhan sendiri, cara berpikir saudara akan berbeda. Amin. Firman Tuhan tidak mengubah saudara. Maksud saya begini, firman Tuhan tidak mengubah keadaanmu, tapi yang utama yang firman Tuhan lakukan adalah mengubah saudara. Sehingga cara saudara memandang apa saja berubah. Amin. Jangan pasang muka muram, apalagi muka bunuh, istilahnya Pak Rulan. Supaya orang tahu. Jadi gini, saudara datang ke gereja muka muram, lalu orang tanya, kenapa ada persoalan? Ya memang, sing tahu kata, begitu kan? Tapi maksud saya gini, jangan pasang muka muram. Pasanglah senyumnya yang manis. Beresponlah berbeda mulai dari awal tahun ini. Kita akan berespon dengan cara yang berbeda, sebab Tuhan memberi kesanggupan buat kita. Amin saudara. Nah, salah satu contoh dalam Alkitab adalah tentang Daud. Salah satu contoh yang saya ambil di dalam Alkitab adalah tentang Daud. Ketika Daud dalam pelarian menghindari Saul yang iri hati dengan Daud. Karena orang-orang merayakan Daud berlebih daripada dirinya. Saul dan pasukan Daud berusaha memburu dia, untuk membunuh dia, sehingga membuat dia sangat menderita. Mazmur 59 ayat 4 dan 5 katakan begini. Sebab sesungguhnya mereka menghadang nyawaku, orang-orang perkasa menyerbu aku, padahal aku tidak melakukan pelanggaran. Aku tidak berdosa ya Tuhan, aku tidak bersalah. Mereka lah yang lari dan bersiap-siap. Marilah mendapatkan aku dan lihatlah. Bapak Ibu bisa baca di rumah. Daud meneruskan mazmurnya, Daud meneruskan keluhan-keluhannya. Dia bisa terus panik, dia bisa terus down, dia bisa terus putus asa, dia bisa terus bersungut, dia bisa meninggalkan Tuhan. Tapi di tengah kekacauan hatinya, Daud katakan begini, Mazmur yang sama, ayat Mazmur 59 ayat 10 dan 11. Dikatakan begini, ini keputusan Daud. Keputusan yang berbeda. Ya, kekuatanku, aku akan berpegang padamu, sebab Allah adalah kota bentengku. Allahku dengan kasih setianya akan menyongsong aku. Allah akan membuat aku memandang rendah seteru-seteruku. Saya lompat ke Mazmur 59 ayat 17 dan 18. Kalau saudara mau pelajari, saudara baca keseluruhan Mazmur ini. Ayat 17 dan 18 berkata begini, tetapi aku mau menyanyikan kekuatanmu pada waktu pagi.
Aku mau bersorak-sorai kepada kasih setiamu, sebab engkau telah menjadi kota bentengku, tempat pelarianku pada waktu kesesakan. Ya, kekuatanku, bagimu aku mau bermazmur, sebab Allah adalah kota bentengku, Allahku dengan kasih setianya. Daud dalam keadaan yang tidak baik-baik, dalam keadaan tertekan, ketakutan, terdesak, tidak nyaman, dan ini yang dia lakukan. Daud tidak izinkan semua kondisi itu menguasainya. Sikap dan keputusannya adalah, aku akan tetap ada dalam damainya Tuhan. Aku tidak akan berpikir betapa tidak adil atau bagaimana mungkin Tuhan izinkan ini terjadi. Itu yang Daud tidak mau. Dia bilang begini, Tuhan, aku mau menyanyikan kekuatan-Mu. Kita sudah nyanyi tentang kebaikan dan kekuatan Tuhan dari awal ibadah tadi. Aku mau tetap menyanyikan kekuatan-Mu di tengah badai hidupku. Dan aku akan tetap serukan sukacita yang dari Tuhan. Itu kekuatanku. Meskipun dalam tekanan dan musuh yang menghadang, Daud putuskan untuk bereaksi berbeda. Saudara dan saya, kita tidak bisa mengatur orang punya atmosfer atau suasana hati. Saudara tidak bisa mengendalikan mereka yang melakukan tidak baik terhadap saudara. Saudara tidak bisa atur orang harus lakukan yang baik saja kepada saudara. Tapi mari saya bilang, saudara bisa atur dan mengendalikan tindakan dan atmosfermu sendiri. Amin. Hei, saudara dan saya punya kuasa yang diberikan Kristus untuk menghadirkan kebaikannya pada dunia di sekitar kita. Saya mau ingatkan hari ini, kita punya kapasitas untuk menghasilkan buah roh. Firman Tuhan bilang yang saya ambil di Galatia. Buah roh bilang apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu sudah ada di dalam kita. Amin. Kita nggak bisa merubah apa yang kita rasakan dengan perkataan yang kita ucapkan. Artinya begini, saudara dan saya, kita yang membentuk dunia kita sendiri. Sebab firman bilang, hidup dan mati dikuasai lidah. Kalau saudara bilang dari awal tahun, mati beta tahun ini. Jadi seperti berkat, hati-hati, hati-hati saudara, amin. Mari, saudara begini, perkataan saudara yang bisa membuat hidupmu chaos atau duniamu indah. Jadi jangan salahkan pendeta, jangan salahkan gembala Kesi, jangan salahkan orang lain. Mari saya mau bilang, saudara yang membentuk dunia saudara. Mari kita buat perbedaan yang kita jalani di tahun ini. Amin.
Saya suka mengulang perkataan ini. Kita tidak bisa mengendalikan peristiwa-peristiwa dan keadaan yang terjadi dalam hidup kita. Semua orang bebas memilih apa yang mereka mau buat terhadap saudara. Bahkan mereka bisa mempengaruhi saudara secara negatif. Tapi pilihannya ada pada saudara dan saya. Amin. Saya mau bilang ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Orang yang tingkat emosinya rendah akan menjadi manusia termometer. Yang perasaan dan hidupnya dikendalikan oleh hal-hal di luar dirinya. Ini manusia termometer. Manusia termometer ini perasaan dan hidupnya dikendalikan oleh hal-hal yang di luar. Lihat orang jalan salah, dia marah dalam oto. Kok gitu? Ya kan? Orang seperti ini, kayak saudara banyak yang ketawa deh. Kayaknya mengalami ya. Orang seperti ini, orang termometer menyerahkan tombol perasaannya pada orang lain. Dia menyerahkan tombol perasaannya pada orang lain. Selalu menyalahkan orang lain. Ya kan? Saya begini nih gara-gara dia. Beta diberhentikan tuh gara-gara dia. Ini tagal. Saudara, termometer. Saya lagi mau bilang begini. Itu tingkat terendah. Itu tingkat emosi yang paling rendah. Saya bilang begini, tingkat tertinggi kedewasaan emosi seseorang terhadap dirinya sendiri ketika dia berhasil menjadi manusia termostat. Termostat tidak dikendalikan oleh lingkungan, oleh pasangan, oleh keluargamu, tidak dikendalikan oleh masa lalumu dan orang lain. Saudara, kalau pelayanan apalagi, dolo-dolo boleh, apa dolo-dolo? Yang baik adanya di depan, bukan di kemarin, ya kan? Mari jadilah manusia termostat yang tidak dikendalikan oleh lingkungan dan masa lalu maupun orang lain. Sebaliknya, manusia termostat akan menentukan pilihannya sendiri. Dan pada gilirannya justru dialah yang mempengaruhi atmosfer di sekeliling dia. Nanti muncul istilah, enggak ada lu enggak rame. Ya kan? Ada bapak boleh. Itu termostat. Ya kan, jangan ikut arus. Jadi begini, saudara mau yang paling rendah atau yang paling tinggi? Saya percaya semua ingin yang paling tinggi, amin. Tingkat kedewasaan emosi yang tertinggi. Jangan, sebelum saya akhiri, jangan minta orang lain bertanggung jawab untuk hidup Anda sendiri. John Maxwell bilang begini, apapun yang Anda lakukan sekarang adalah apa yang Anda pilih untuk orang lain lakukan sendiri. Jadi saudara sekarang adalah apa yang saudara pilih. Iya kan? Artinya apapun yang terjadi sebenarnya tanggung jawab ada di tangan kita. Amin. Kok gak ada yang amin? Bukan di tangan orang lain. Ya. Dulu saya juga pernah jadi manusia termometer. Saya lebih baik aku. Saudara enggak, saudara baik-baik semua ya. Saya juga pernah ada di satu masa di mana kesal sama Tuhan, lalu mengasihani diri. Tapi lama-lama saya pikir saya nggak mau jadi termometer.
Saya nggak mau keadaan hati saya dikuasai tombol itu ditindis sama orang lain. Saya yakin banyak saudara juga dalam keadaan seperti itu. Inti apa yang saya mau bilang, hiduplah berbeda dari dunia ini. Saudara dan saya, kita harus menciptakan perbedaan yang dapat dilihat dan dirasakan. Hidup yang berbeda dari dunia harus menciptakan perbedaan yang dapat dilihat dan dirasakan. Amin. Berikut, kita dipanggil untuk menjadi garam dan terang. Memberi kesaksian tentang kebenaran Kristus melalui tindakan dan perkataan kita. Tetaplah jadi terang, Bapak Ibu Saudara. Tetaplah jadi terang. Tetaplah tunjukkan bahwa sebagai orang percaya kita mempunyai gaya hidup yang berbeda. Amin. Firman Tuhan adalah sumber terobosan. Kalau saudara banyak baca firman, terobosan terjadi dalam hidupmu. Kalau saudara hidup dengan firman, semesta akan mengikutinya sebab perkataan firman yang saudara ucapkan. Amin. Kita bisa tampil beda. Di tahun ini kita bisa tampil beda. Roh Kudus yang tidak pernah meninggalkan kita akan menolong kita untuk tampil beda dan memberikan pengaruh kepada semua orang di sekitar kita. Saya panggil semua worship team. Mari ada bersama dengan saya. Salah satu hal yang buat kita berbeda adalah kita mampu bersyukur dalam segala keadaan seperti yang diajarkan oleh firman. Saya tidak tahu apa yang saudara rasakan, apa yang saudara alami, apa yang sedang terjadi dengan hidup saudara. Tapi saya mau ngajak saudara di awal tahun ini, kita mau tetap terus bersyukur. Beranilah berbeda, karena dunia sudah penuh dengan yang biasa. Saya mengundang semua bangkit berdiri. Pagi ini mari bersyukur untuk keadaanmu hari ini. Mari berhenti bersungut untuk apa yang hilang atau diambil dari hidupmu. Mari bersyukur bukan untuk tahun baru dan jalan baru saja yang Tuhan sedang kerjakan. Saya mau mengingatkan saudara, ada kasih dan rahmat-Nya yang selalu baru setiap pagi. Judul khotbah saya, kita berbeda. Tuhan memberkati.